Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Arya bahkan menamparkan Norman puluhan tamparan, dan dia hampir tidak tahan untuk pingsan. Kakek Sucipto mendengus dan berkata, "Oke, jangan pukul dia, biarkan seseorang membawanya keluar, kita lanjutkan pertemuannya." Hati Arya sudah lama berdarah, tetapi Tuan Tua tidak berbicara, dia tidak berani berhenti. Melihat bahwa Tuan Tua akhirnya berbicara, dia melepaskan tangannya dan menekan kesusahan di hatinya, dan berteriak pada pelayan yang berdiri di sampingnya, "Cepat dan singkirkan putra tidak berbakti ini dari wajahku." Beberapa orang segera melangkah ke depan dan menyeret keluar Norman yang muntah darah, pusing dan tinnitus. Tuan Tua Sucipto berdeham dan melanjutkan, kerjasama dengan Jepang ini tidak hanya akan memenangkan setidaknya 20% dari hak operasi pelabuhan Tokyo, pelabuhan Yokohama dan pelabuhan Osaka, tetapi juga membiarkan mereka menyediakan setidaknya tidak kurang dari untuk semua jenis kapal kargo dan kapal tangker minyak dengan bobot 3 juta ton. Siapapun yang memiliki sumber daya paling besar akan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari kami. Oleh karena itu, saat pergi ke Jepang kali ini, kita harus memperhatikan baik-baik kekuatan Ito dan Takahashi yang sebenarnya. Selain itu, kita harus memaksa mereka berdua untuk menggunakan sumber daya paling banyak. Putra tertua Zain berseru, "Ayah, tidak tahu dengan siapa kamu berencana membiarkan kedua keluarga Jepang ini bekerja sama kali ini?" Ayahnya terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "Zain, kamu adalah putra dan cucu tertua, dan inilah saatnya bagi kamu untuk memimpin. Kali ini, kamu yang akan memimpin." Ayu, cucu tertua Sucipto dan putra tertua Zain, berusia 28 tahun ini dan merupakan pewaris pria paling menonjol dari keluarga Sucipto. Setelah mendengar bahwa dia terpilih, Jevi segera berdiri dan berkata dengan tegas, "Yakinlah, saya akan berusaha sekuat tenaga." Penatua Sucipto mengangguk ringan, dan matanya tertuju pada gadis cantik dan glamor di samping Jevi. Pada saat inilah mata Tuan Tua akhirnya tidak terlalu tajam. Sebaliknya, ia digantikan oleh tampilan yang agak memanjakan. Dia tersenyum dan berkata, "Ayu, kamu akan segera lulus dari Yale. Ini juga waktu untuk keluar dan berolahraga. Kali ini Anda akan mengikuti saudaramu, belajar lebih banyak, menonton lebih banyak, dan mengumpulkan beberapa pengalaman." Gadis cantik dan glamor itu berdiri, membungkuk sedikit, ekspresinya tidak suam-suam kuku, matanya suam-suam kuku, nadanya tidak asin atau bebas garam, dan berkata, "Oke, kakek, aku siap." Ketika Tuan Tua mengumumkan bahwa Jevi dan Ayu akan pergi ke Jepang bersama, ekspresi Zain ayah mereka menjadi sedikit bangga. Menurutnya, ayah memberikan hal yang sangat penting kepada putra dan putrinya, yang merupakan bukti bahwa dia adalah putra tertua dan paling dipercaya oleh ayah. Ahli waris lainnya penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Tuan Tua ingin melatih Jevi, dan semua orang tidak memiliki pendapat tentang ini. Bagaimanapun, Jevi adalah putra dan cucu tertua. Jika ditempatkan di zaman kuno, ini adalah putra mahkota standar. Tidak peduli seberapa kuat pangeran lain, mereka harus menundukkan kepala ketika mereka melihat putra dan cucu tertua. Namun, biarkan Jevi pergi berolahraga, dan juga membawa Ayu bersamanya. Ini agak terlalu eksentrik. Dalam keadaan normal, jika menemui hal seperti itu, maka harus membiarkan putra dan cucu tertua yang memimpin, dan kemudian dari keluarga kedua, ketiga, keempat, dan bahkan kelima, pilih 1 atau 2 generasi muda yang gesit dan mampu melatih dan biarkan mereka mengikuti putra sulung. Cucu tertua pergi keluar untuk bertemu dunia bersama. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa selain cucu tertua di mata Tuan Tua, hanya ada cucu tertua yang paling dia manjakan. Dengan kata lain, ini sama saja dengan Tuan Tua yang menunjukkan posisinya. Kecuali cucu tertua, semua cucu lainnya, di matanya, tidak sebagus aliran perempuan Ayu.
Ini dapat membuat keluarga lain merasa sangat tidak nyaman. Semua orang di Surabaya tahu bahwa keluarga Sucipto berkembang pesat. Tuan tua memiliki 22 saudara laki-laki dan selusin saudara perempuan saat itu. Di garis keturunannya, dia masih memiliki 13 cucu dan 2 cucu. Tapi siapa sangka di matanya, cucu tertua Ayu adalah yang paling disukai. Alasannya adalah tuan tua selalu ketat dalam persyaratan dan pengelolaan ahli waris laki-laki keluarga. Jadi dia dan putra serta cucunya selalu berwajah hitam. Tetapi tuan tua juga manusia, dan ada kelembutan di hatinya. Dia tidak bisa menunjukkan sisi lembut kepada putra dan cucunya, jadi dia memberikan sisi lembut kepada cucunya. Selain itu, Ayu sudah pintar sejak kecil, dan dia sangat disayangi oleh kakeknya. Di depan orang lain, kakek adalah iblis dengan ketegasan, semangat yang luar biasa, dan kepribadian yang sombong, tetapi di depan cucunya, dia adalah kekasih generasi muda yang biasa, baik hati dan penyayang. Faktanya, tingkat menyayangi tuan tua terhadap Ayu dapat dilihat dari nama Ayu. Junior dari keluarga Sucipto dikenal dengan generasinya. Nama Jeffy dimaksudkan untuk mengetahui yang benar dan yang salah dan tidak untuk memutarbalikkan. Nama cucu masing-masing bisa dikatakan penuh dengan teguran dan kewaspadaan kakek Sucipto kepada cucunya. Hanya Ayu, tuan tua memberinya nama ini, yang berarti kegembiraan mengetahui ikan. Tuan tua menamainya Ayu, berharap dia menjadi wanita yang cantik yang bisa bahagia, cerdas, sederhana dan tenang. Karena dia bisa mengetahui kegembiraan ikan, dia secara alami bisa mengetahui kegembiraan manusia. Bisa dikatakan bahwa cinta tak tertandingi Pastor Sucipto untuk Ayu ada di mana-mana. Justru karena inilah seluruh talenta muda Surabaya penuh dengan keinginan untuk Ayu. Memecahkan Ayu bukan hanya kecantikan super glamor, kepala sekolah super yang telah tinggal di Amerika Serikat sepanjang tahun dan menerima pendidikan kelas atas dunia. Itu juga setara dengan seluruh keluarga Sucipto. Seseorang bercanda bahwa siapapun yang menikahi Ayu dapat memperoleh kekayaan yang sangat besar hingga triliunan. Setelah tuan tua Gala mengumumkan keputusannya, dia berkata kepada putra tertuanya Zain, kamu dan Jeffy serta Ayu harus cepat-cepat mendiskusikan rencana umum, dan kemudian segera bersiap untuk perjalanan. Lebih cepat lebih baik. Zain segera berdiri dan berkata dengan hormat, ayah yakinlah, saya akan membahas rencana dengan mereka berdua secepat mungkin, dan berusaha untuk berangkat ke Jepang malam ini. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.